Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah. Di masa pandemi ini, kita harus senantiasa untuk menjaga kesehatan kita. Untuk selalu mencuci tangan, memakai masker. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 3. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada kesempatan ini Ustazah akan menyampaikan pelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, yaitu mengenai yang pertama, dampak kelalaian masyarakat untuk menjaga lingkungan. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang cara mengatasi dampak kelalaian menjaga lingkungan. Yang ketiga yang kita pelajari yaitu cara untuk melakukan wawancara. Dan yang terakhir, cara untuk membuat laporan hasil wawancara. Akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang melanda di negeri tercinta ini. Mengapa bisa seperti itu? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ya, hebat, betul. Bencana di negeri ini terjadi karena kelalaian kita sebagai warga untuk menjaga lingkungan. Apa saja dampaknya? Mari kita amati gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, silahkan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas masing-masing gambar tersebut. Contoh gambar pertama, peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut. Yang kedua, penyebabnya apa. Yang ketiga, dampaknya apa untuk kita. Anak-anak, silahkan kerjakan diskusinya di Google Form yang Ustazah bagikan. Ya, anak-anakku, sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah sudah selesai. Kalau sudah selesai, mari kita bahas satu persatu. Gambar pertama yaitu gambar peristiwa hutan gundul. Penyebabnya adalah penebangan pohon secara liar. Dampaknya dapat merusak habitat hewan, banjir, dan tanah longsor saat musim penghujan. Gambar kedua yaitu peristiwa banjir. Penyebabnya adalah membuang sampah sembarangan dan kurangnya lahan resapan. Dampaknya yaitu tercemarnya sumber air bersih dan juga kehilangan harta benda serta wabah penyakit. Gambar yang ketiga yaitu peristiwa tanah longsor. Penyebabnya adalah yang pertama, adanya hutan gundul dan penambangan pasir secara ilegal. Dampaknya adalah kita bisa kehilangan tempat tinggal dan juga mengancam keselamatan kita. Dari uraian di atas, ada beberapa dampak yang terjadi kalau kita sebagai warga lalai untuk menjaga lingkungan. Yang pertama apa anak-anak? Ya, yang pertama adalah satu, menyebabkan hutan gundul. Yang kedua, menyebabkan banjir. Yang ketiga, menyebabkan tanah longsor. Pintar sekali ya. Nah, bagaimana caranya anak-anak supaya tidak terjadi? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Cara yang kedua yaitu memperbanyak penanaman pohon. Cara yang ketiga yaitu tidak melakukan penebangan liar. Dan yang terakhir, tidak melakukan penambangan secara ilegal. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang dampak kelalaian warga
dan juga cara mengatasinya supaya dampak itu tidak terjadi. Nah, mari kita cek di lingkungan masing-masing. Apakah warga sudah mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan atau belum? Nah, caranya bagaimana anak-anak? Caranya adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum wawancara? Yang pertama yaitu menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Dan yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Sudah paham? Cara melakukan wawancara yang pertama adalah membawa alat tulis atau alat perekam. Yang kedua, wawancara dilakukan harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan sopan. Yang keempat, mencatat atau merekam saat wawancara. Dan yang terakhir, mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik. Nah, anak-anak, siap untuk melakukan wawancara? Iya, siap sekali. Nanti habis ini kalian langsung wawancara dengan warga sekitar. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, jangan lupa ya untuk membuat laporan hasil wawancara. Ya, tadi Ustazah sudah mengajarkan tentang langkah-langkah wawancara. Sekarang Ustazah akan ajarkan tentang bagaimana membuat laporan hasil wawancara. Ada yang tahu? Format yang pertama yaitu menuliskan judul. Yang kedua, menuliskan latar belakang. Yang ketiga, tujuan. Keempat, waktu wawancara. Kelima, tempat wawancara. Keenam, narasumber. Ketujuh, hasil wawancara. Dan yang terakhir yaitu menuliskan kesimpulan. Anak-anak sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham, silahkan anak-anak mulai mengerjakan tugas dari Ustazah. Anak-anak silahkan tugasnya dikerjakan di Google Form berikut ini. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Senang? Luar biasa senang ya. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak? Iya, anak-anak pintar. Yang pertama yaitu kita sudah mempelajari tentang dampak kelalaian warga menjaga lingkungan. Yaitu yang pertama tadi apa? Hutan menjadi gundul, pintar. Yang kedua, terjadi banjir. Dan yang ketiga, terjadi tanah longsor. Kita juga sudah mempelajari bagaimana supaya dampak kelalaian warga menjaga lingkungan bisa teratasi. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah. Yang ketiga, kita juga sudah mempelajari tentang cara-cara melakukan wawancara yang baik. Yang terakhir, kita sudah mempelajari tentang membuat laporan hasil wawancara. Ada pertanyaan anak-anak? Oh iya, sudah paham semuanya, tidak ada yang tanya? Alhamdulillah. Ustazah berpesan, sebagai manusia kita harus selalu menjaga lingkungan kita, karena lingkungan kita yang bersih akan membuat kita nyaman dan kita juga bisa terhindar dari bencana. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara untuk menjaga lingkungan hidup kita. Ya, demikian yang Ustazah sampaikan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.